Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, welcome to my video. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video asuhan kesehatan reproduksi. Happy for watching. Topik yang kita bahas kali ini adalah fertilitas dan juga infertilitas. Baiklah, apa itu fertilitas? Fertilitas adalah penyatuan dua sel gamet yang berbeda, yaitu untuk membentuk satu sel yang disebut dengan zigot, dan bersatunya antara spermatozoa dengan sel telur sehingga mempunyai keturunan. Sebelum terjadinya fertilisasi, ada syaratnya juga loh. Yang pertama ada sel telur harus matang terlebih dahulu. Yang kedua harus mengalami kapasitasi khusus pada spermatozoa. Pembuahan merupakan pengaktifan sel telur dan sel sperma. Tanpa rangsangan sperma, sel telur tidak akan mengalami pembelahan dan tidak ada perkembangan embriologi. Dalam aspek ini, genetik pembuahan meliputi memasukkan faktor-faktor hereditas ke dalam sel telur. Disinilah terdapat manfaat inseminasi, yaitu untuk menyatukan faktor-faktor unggul ke dalam satu individu. Selanjutnya ada tahapan fertilitas. Yang pertama ada kapasitasi spermatozoa dan pematangan spermatozoa. Kapasitasi spermatozoa merupakan tahapan awal sebelum fertilisasi. Sperma yang dikeluarkan belum dapat dikatakan fertil atau dapat membuai ovum apabila belum terjadi proses kapasitasi. Proses ini ditandai pula dengan adanya perubahan protein pada seminoplasma, reorganisir, lipid dan protein membran plasma. Lalu yang kedua ada perlekatan spermatozoa dengan zona pelusida. Zona pelusida merupakan zona terluar dalam ovum. Syarat agar sperma dapat menempel pada zona pelusida adalah jumlah kromosom yang harus sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Yang pertama ada hipotalamus dan kelenjar pituitari. Struktur-struktur dalam otak merupakan pengendali yang sangat penting. Jika pikiran dalam keadaan stres bisa mempengaruhi kesuburan karena dapat mencegah pembuahan secara tidak langsung. Yang kedua ada hormon dan ovulasi. Bila telur tidak dilepaskan, maka pembuahan tidak dapat terjadi. Yang ketiga ada faktor-faktor gaya hidup seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan juga menggunakan obat-obatan. Yang ketiga ada kelebihan hormon FSH yang dianggap menyebabkan kemandulan. Yang keempat ada kegagalan pengendalian suhu. Produksi sperma tidak baik bisa terjadi bila zakar tidak berhasil mengatasi suhu tubuh atau karena gerakannya terhambat. Hal ini terjadi karena sering mandi air hangat, selimut listrik yang terlalu panas, celana dalam yang terlalu ketat, serta kegemukan. Selanjutnya ada usia. Usia pun dapat mempengaruhi fertilitas. Wanita yang berusia 35 tahun ke atas, kesuburannya berkurang dengan cepat. Sedangkan untuk pria, penurunannya bertahap dan paling nampak sejak usia 60 tahun. Selanjutnya ada infeksi atau radang. Prostat bisa menimbulkan sperma yang tidak baik atau tidak normal dan juga rusak. Hal itu sangat mempengaruhi fertilitas. Dan yang terakhir ada pekerjaan. Pekerjaan pun mempengaruhi fertilitas, seperti pekerjaan yang membuat stres dan terutama bila pekerjaannya berkaitan dengan radioaktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang infertil. Infertil adalah kegagalan pasangan untuk mempunyai anak setelah 1 tahun berhubungan rutin dengan adekuat dan pastinya tanpa menggunakan kontrasepsi. Dan juga ketidakmampuan untuk hamil setelah 12 bulan atau lebih dengan berhubungan seksual secara rutin dan tanpa menggunakan kontrasepsi. Selanjutnya ada jenis-jenis infertilitas. Yang pertama ada infertilitas primer, merupakan keadaan di mana istri belum hamil setelah 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur dan adekuat dan tanpa menggunakan kontrasepsi. Sedangkan infertilitas sekunder adalah keadaan di mana istri sebelumnya sudah hamil tetapi keguguran, atau istri sebelumnya sudah hamil tetapi tidak hamil lagi,
setelah 1 tahun atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur dan tanpa kontrasepsi. Faktor resiko dari infertil yaitu yang pertama, kebiasaan merokok merupakan salah satu gaya hidup yang akan semakin menambah radikal bebas dalam tubuh sehingga lebih rentan mengalami infertilitas. Yang kedua yaitu mengkonsumsi alkohol. Alkohol juga dapat memperburuk kualitas sperma seperti jumlah sperma rendah, cairan encer, morfologi sperma abnormal, serta menurunkan kadar zinc yang berguna untuk membentuk lapisan luar dan ekor sperma, serta melindungi dari kerusakan oksidatif. Selanjutnya ada berat badan. Beberapa kasus infertilitas pada pria disebabkan oleh obesitas yang mempunyai hubungan dengan tingginya estrogen yang dihasilkan, yang disebabkan oleh presentasi lemak yang terlebih dibandingkan pria yang memiliki berat badan normal. Selanjutnya ada stres. Perasaan tertekan yang dialami wanita ketika stres berpengaruh terhadap keseimbangan hormon. Berdasarkan studi yang dilakukan, perempuan yang gagal hamil akan mengalami kenaikan tekanan darah dan denyut nadi, yang menyebabkan penyempitan aliran darah ke organ-organ panggul. Selanjutnya ada obat-obatan. Spironolakton akan merusak produksi testosteron dan sperma. Sulfasalazin mempengaruhi perkembangan sperma normal. Colchicine atau allopurinol dapat mengakibatkan penurunan sperma untuk membuai oosit. Dan yang terakhir ada pekerjaan. Terdapat beberapa pekerjaan yang melibatkan paparan bahwa bahan berbahaya bagi kesuburan seorang perempuan maupun laki-laki. Bahan yang telah teridentifikasi dapat mempengaruhi kesuburan diantaranya panas, radiasi sinar X, logam, dan pestisida. Selanjutnya ada penyebab dari infertilitas pada wanita. Yang pertama ada endometriosis, merupakan jaringan endometrium yang seharusnya berada di lapisan paling dalam rahim, terletak dan tumbuh di tempat lain. Yang kedua ada infeksi panggul, yaitu kumpulan penyakit pada saluran reproduksi wanita yang masuk pada rahim, saluran telur, di dalam telur, atau dinding dalam panggul. Gejala umum infeksi panggul ini adalah nyeri pada daerah pusar ke bawah, nyeri pada awal haid, mual, nyeri saat berkemih, demam, dan juga keputihan. Selanjutnya ada kista. Kista adalah suatu kantong tertutup yang ditutup oleh membran yang tumbuh tidak normal di rongga maupun struktur tubuh manusia. Dan yang terakhir ada kelainan pada sel telur dapat mengakibatkan infertilitas yang umumnya merupakan manifestasi dari proses terjadinya sel telur atau biasanya disebut dengan ovulasi. Selanjutnya ada penyebab karena faktor fungsional. Yang pertama, gangguan sistem hormonal wanita yang dapat disertai kelainan bawaan. Jika embrio memiliki antigen yang berbeda dari ibu, maka tubuh ibu akan memberikan reaksi seperti respon terhadap benda. Reaksi ini dapat menyebabkan abortus spontan pada wanita hamil. Selanjutnya ada gangguan pada sel telur. Dan yang ketiga ada gangguan pada saat melakukan ovulasi. Ovulasi atau proses pengeluaran sel telur dari ovarium terganggu jika terjadi gangguan hormonal. Dan yang terakhir ada gangguan implantasi. Gangguan implantasi adalah hasil dari konsepsi dalam rahim. Perempuan yang memiliki kadar hormon progesteron terlalu rendah akan cenderung mengalami gangguan pembuahan. Lalu, faktor penyebab infertil pada pria akibat kegagalan pada alat kelamin yaitu 1. Hipospadia, yaitu muara saluran kencing berada tidak normal, antara lain pada permukaan testis. Yang kedua ada ejakulasi rekrat, yaitu ejakulasi di mana air mani masuk ke dalam kandung kemih. Yang ketiga ada varikokel, yaitu suatu keadaan di mana pembuluh darah menuju buah zakar terlalu besar, sehingga jumlah dan kemampuan gerak spermatozoa berkurang yang berarti mengurangi kemampuan untuk menimbulkan kehamilan. Dan yang terakhir ada testis tidak turun, dapat terjadi karena testis atrofi sehingga tidak turun. Lalu kegagalan fungsionalnya ada kemampuan ereksi kurang, yang kedua kelainan pembentukan spermatozoa, lalu ada gangguan pada sperma, tidak adanya air mani, dan kekurangan hormon testosteron.
Penyebab infertil pada pasangan suami istri. Yang pertama ada gangguan pada hubungan seksual. Teknik senggama dapat menyebabkan penetrasi tak sempurna ke vagina, seperti inkontinensi, ejakulasi precox, vaginismus, kegagalan ejakulasi, dan kesalahan anatomis seperti hipospadia, epispadia, dan penyakit Peyronie. Yang kedua ada faktor psikologis antara kedua pasangan. Contohnya, masalah karena depresi sosial ekonomi belum stabil, masalah dalam pendidikan, dan emosi didahului orang lain hamil. Infertilitas ini ada pengobatannya juga loh, yaitu dengan pemeriksaan pasangan infertil. Yang pertama, riwayat penyakit dan pemeriksaan. Yang kedua, analisis sperma. Yang ketiga, uji pakis. Yang keempat, suhu basal badan. Yang kelima, endocervix. Yang keenam, biopsi endometrium. Dan yang terakhir, laparoskopi. Lalu kegunaannya untuk pria yang meliputi memperbaiki hormon testosteron yang dipengaruhi oleh produksi dan pelepasan hormon GnRH dan hormon FSH. Dan untuk wanita bertujuan untuk memperbaiki fungsi ovarium, memperbaiki fungsi tuba, dan perbaikan fungsi rahim. Selanjutnya ada penanganan dari infertil. Yang pertama yaitu inseminasi buatan. Adalah suatu teknik untuk membantu spermatozoa pria sampai pada tempat untuk membuahi sel telur wanita dalam organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada fertilisasi in vitro atau FIV. FIV atau fertilisasi adalah pembuahan sel telur oleh spermatozoa. In vitro berarti di luar tubuh, atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah bayi tabung. Sel telur matang yang dihasilkan akan dipertemukan dengan spermatozoa dalam suatu wadah berisi cairan khusus di laboratorium. Lalu ada intracytoplasma sperma injection, yaitu teknik untuk membantu pembuahan dengan cara menyuntikkan satu sel sperma langsung ke sel telur. Keistimewaannya dari teknik ini adalah jumlah spermatozoa yang dibutuhkan untuk melakukan fertilitas sel telur di laboratorium hanya satu spermatozoa saja. Lalu selanjutnya ada gamete intrafallopian transfer atau GIF. GIF merupakan teknik untuk membantu pembuahan dengan cara mengambil sel telur dari ovarium, lalu dipertemukan dengan sel sperma yang sudah dibersihkan dengan menggunakan alat yang bernama laparoskop. Sel telur dan sel sperma yang sudah dipertemukan tersebut dimasukkan ke dalam tuba floppy melalui irisan kecil di bagian bawah perut wanita melalui operasi laparoskopik. Lalu selanjutnya ada zygote intrafallopian transfer atau ZIF. ZIF merupakan teknik pemindahan zygote atau sel telur yang telah dibuahi. Proses ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sel telur dari indung sel telur seorang wanita, lalu dibuahi di luar tubuhnya. Kemudian setelah dibuahi, dimasukkan kembali ke tuba floppy melalui pembedahan di bagian perut dengan operasi laparoskopik. Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik FIV dan juga GIF. Sekian, thank you for watching.